Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita pada hari ini, pada waktu malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kelapangan waktu, dan diberikan iman dan keislaman. Wa hiya a'zamun ni'am. Iman dan Islam itulah sebesar-besar daripada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak besar-besarnya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari jurang kezaliman, dari alam kegelapan menuju ke alam keislaman, menuju alam keimanan yang terang benderang seperti yang sekarang kita rasakan saat seperti sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik saya dan orang-orang tua saya yang saya hormati, dan mudah-mudahan dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita sudah berada pada malam ke-27. Seperti informasi yang beredar, kemungkinan besar bulan ini kita puasa 29, yang artinya kita tinggal 3 malam sama malam yang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat tarawih yang saya muliakan, pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita, apakah yang kita cita-citakan dari awal sudah bisa kita raih di akhir Ramadan ini? Ramadan artinya membakar, yaitu membakar dosa. Kira-kira apakah dosa kita sudah terbakar atau belum? Tinggal 3 malam lagi. Setelah itu kita masuk Idul Fitri, Syawal. Syawal artinya meningkat. Kira-kira nanti satu Idul Fitri meningkatkah kualitas ibadah kita? Ini harus kita tanyakan. Kemudian apakah kita nanti termasuk minal ahidin wal faizin, orang yang kembali ke fitrah dan orang yang beruntung? Tinggal 3 hari lagi ataupun 3 malam lagi. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita masih bisa memompa semangat kita agar tetap prima ibadah kita seperti di awal-awal Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ila Allah ta'ala?" Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah mengatakan, as-sholatu awwal waqtiha. Salat tepat di awal waktunya, tentu berjamaah. Kemudian sumai, apalagi ya Rasul, kata sahabat? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian berkata lagi, sumai ya Rasul, apalagi? Al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari hadis ini ada 3 ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang paling nomor 1 adalah sholat di awal waktu, tentu berjamaah. Ini yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mengkaji sebentar, kita lihat apakah keistimewaan sholat itu banyak sekali. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan hanya sholat. Kalau bapak ibu puasa lagi sakit,
boleh tidak berpuasa, diganti. Kalau lagi nggak ada duit, boleh nggak melaksanakan haji. Nggak cukup uang kita, penghasilan kita, boleh tidak bayar zakat mal. Tapi kalau sholat tidak boleh. Dalam keadaan sakit, sholat. Dalam keadaan nggak ada air, tetap sholat. Di kendaraan, sholat. Bahkan dalam keadaan berperang pun tetap sholat. Bahkan sampai kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tetap diwajibkan sholat, meskipun hanya sekadar isyarat mata. Inilah kehebatan daripada sholat itu. Dalam cerita lain atau riwayat lain, sholat itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Perbedaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman terletak pada meninggalkan sholat. Kalau beribadah, kalau berbuat baik, kaum yang lain pun luar biasa berbuat baiknya. Kalau berpuasa, kaum lain pun ada yang berpuasa bahkan 40 hari 40 malam berpuasa. Tapi ibadah sholat hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW 5 waktu sehari semalam. Nah, di momentum Ramadan ini, inilah sebenarnya yang harus kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kehebatan ataupun ketaatan kita menjalankan ibadah sholat ini. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita tegakkan, maka dia pasti berdiri. Kalau kita runtuhkan, kita tinggalkan, maka kita seperti meruntuhkan agama itu sendiri. Kalau tidak ada lagi orang yang sholat, mungkin agama Islam tidak ada lagi yang namanya ciri khasnya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah bersedekah yang lain, berbuat baik, menolong sesama, kaum lain pun melakukan itu. Tapi sholat, inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka sholat pada awal waktunya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai hari ini kita periksa dalam diri kita. Mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, isya dan maghrib. Kita coba seberapa kuat kita sholat di awal waktu secara konsisten ataupun istiqomah. Berat, sangat berat. Maka di bulan Ramadan ini adalah latihan. Yang jarang kita sholat subuh ke masjid, maka di bulan Ramadan ini sangat mudah. Kenapa? Karena kita bangun jam 4. Kalau hari biasa mungkin kita sulit bangun jam 4. Kalau Ramadan wajib namanya bangun jam 4. Kenapa? Kalau enggak, kita enggak akan puasa. Maka kita latihan nanti di Ramadan ini supaya nanti di Idul Fitri kita semakin mudah melaksanakan sholat subuh di Allah. Begitu juga seterusnya, zuhur, asar, isya, maghrib, asar, subuh dan lain sebagainya, semuanya. Bagaimana kita berupaya di awal waktunya. Tidak ada ibadah lain yang paling dicintai oleh Allah SWT. Nomor 1 inilah dia. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, amal ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, insya Allah ibadah yang lain akan baik. Kalau tidak baik sholatnya, maka insya Allah yang amalan-amalan yang lain juga akan baik. Di dalam Al-Quran disebutkan, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kapan kita bisa melaksanakan itu, mendapat hadiah ataupun mendapat manfaat itu? Ketika kita sholat kita mulai pelan-pelan kita perbaiki, insya Allah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala
akan diberikan kepada kita. Ketika kita sholat subuh, maka insya Allah Allah memberikan lindungan kepada kita sampai siang hari. Siang hari kita sholat zuhur, kita minta ampun dosa yang telah kita lakukan dari pagi sampai siang, dan kita minta pertolongan dikuatkan kita sampai sore hari. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan dari isya di panjang malam, kita juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan kita supaya kita bisa bangun di sholat subuhnya. Sehingga sepanjang hari, sepanjang malam kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya muliakan, selain sholat wajib, tentu sebagai seorang yang bertakwa atau sebagai seorang yang akan lulus nanti di Ramadan, Syawal, kita juga sangat dianjurkan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau guru-guru kita dulu mengatakan sholat wajib itu hanya sekedar pokok, Bapak Ibu. Kalau kita ibaratnya berjualan, kita jualan kelapa umpamanya, kita beli 10.000 kelapa, kita jual 10.000, masih pokoknya saja, belum dapat untung, cuma sekedar lepas kewajiban. Maka gimana kita mendapat untung? Rasulullah mengajari kita melaksanakan sholat sunat rawatib minimal, yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ini pun sholat sunat sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunat rawatib ini, dalam sebuah hadis ada 12 rakaat, sebuah hadis lain lagi 10 rakaat. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangun katanya rumah untuknya di surga. Mana itu? Dalam sebuah riwayat 4 rakaat sebelum zuhur. Ada juga satu riwayat 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6 ya. 2 rakaat setelah maghrib, ada berapa? 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh, 12. Dalam sebuah hadis mengatakan 10, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Adapun sholat sunnah sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya, yaitu dia tidak masuk dalam sholat sunat rawatib, tapi dia tetap dianjurkan, dia disunahkan. Ada hadisnya juga tetap disunahkan. Tapi yang dimaksud hadis Rasulullah SAW 12 rakaat ataupun sholat sunat rawatib itu tadi, apakah 10 atau 12. Kalau bisa Bapak Ibu, inilah kita rutinkan. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai ke depan, sampai nanti Syawal dan seterusnya, kita tekankan dalam hati, jangan kita bukan hanya sekedar sholat fardu yang kita tidak tinggalkan, tapi sholat sunnah inilah yang harus kita kuatkan. Jangan pernah tinggalkan. Dan ada juga di dalam Ramadan ini ada sedikit kesalahpahaman ataupun salah kaprah. Sholat rawatibnya nggak dilakukan, tapi sholat tarawih ikut. Ini nggak betul. Yang betul sholat rawatib dulu utamakan, 2 rakaat setelah isya, baru nanti sholat tarawih. Nah, itu ada banyak yang kalau kita tengok habis sholat isya udah merokok, habis itu sholat tarawih baru datang. Nah, itu kurang pas. Bukan salah, tapi kurang pas. Kenapa? Yang paling utama setelah sholat fardu, sholat sunat rawatib itu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sholat 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh, apa istilahnya Ustaz? Iya, apa pahalanya?
Iya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat apa itu? Sholat 2 rakaat subuh itu, sholat rawatib itulah ya. Maka luar biasa. Tapi jangan salah paham. Ketika dia sholat sunat rawatib, qobliyah subuh, habis itu nggak sholat lagi. Nah, salah. Kenapa? Karena saya kan udah dapat seisi dunia, ngapain lagi sholat? Nah, itu salah. Yang sholat sunatnya saja begitu hebat pahalanya, hadiahnya, apalagi sholat subuhnya, berarti tidak ternilai lagi pahalanya ataupun ibadah manfaat daripada sholat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini, mari kita menjadikan diri kita orang-orang yang melaksanakan sholat dan keturunan-keturunan kita sebagaimana yang disebut doa dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan sholat dan begitu juga keturunan-keturunan kami. Kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mampu memompa kembali energi ataupun semangat kita untuk menuntaskan sisa-sisa Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.